Tuhan tidak mungkin bertata di bait Allah. Tuhan tidak mungkin bertata di Ka'bah ya. Jadi tidak mungkin. Jadi kita tidak perlu fokus ke sana. Kita cukup fokuskan ke hati kita. Maka itu sudah disebut moderator. Ini waktu saya sudah mepet ini. Kalau bisa sebentar lagi saya selesai ya. Waduh, baru aja gua kirimin lu. Kecewa gua. Kerja. Tunggu dulu, Me. Itu lu koin dari siapa, Me? Buset, meme. Siapa ngasih lu, Me? 3.200 loh, Me, rekor. Berhadapan dengan saya, Me. Jangan lari dulu, Me. Berhadapan dengan saya. Juga siapa yang ngasih ini? Ya udah ucapin makasih lah. Pencet aja siapa yang ngasih lu, Me, sebanyak itu, Me. Lu, aduh. Terima Lu kasih, sahabat terima gue. kasih. Si Koin, terima kasih. Lu sahabat gue, Me. Gue dukung lu di sini. Saya lanjutkan atau kita Lanjut. opening ini apa? Close. Lanjut. Lu, Me, lu santun, lu diapresiasi, Me. Lu santun, lu Iya, karena diapresiasi. dia baik makanya. Calon mualaf emang Kalau gitu. bisa lanjutkan ya. Diapresiasi karena Jadi, Kristen sudah- diakui Yerusalem baru gitu. Ya lanjut. Jadi saya mengatakan begini ya, Kristen adalah Israel yang baru dan gereja adalah bait Allah yang baru. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, karena memang rumah ibadah itu bukan harus berpatokan kepada bait Allah yang ada di Yerusalem, tetapi dia harus berada di mana-mana. Menyembah Tuhan itu tidak berfokus kepada bait Allah, tetapi di mana-mana kita boleh menyembah Tuhan. Nah, sekarang saya lari kepada Muhammad dulu ya. Iya, Jadi silakan. begini teman-teman. Silakan. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu mendapatkan kabar keselamatan di dalam gua Hira itu bukan berasal daripada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Lalu Muhammad mendapatkan itu Tuhan yang mana? Iya, Tuhan-Tuhan lain, ala-ala lain. Bukan Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab, bukan Tuhannya Salomo, bukan Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Abraham, bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena memang sudah saya katakan tadi bahwasan Tuhannya para nabi itu dia tidak mau menyatakan keagungannya, tidak mau menyampaikan kabar baik itu melalui bangsa-bangsa lain ataupun melalui keturunan Ismail. Kalau Tuhan tidak mau menyatakan keagungan kepada keturunan Ismail, lalu Muhammad ini mendapatkan informasi keagungan Tuhan ini dari Tuhan yang mana? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan ya. Kalau Yesus sudah pasti dia menggenapi janji Allah kepada Abraham. Dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Benar. Dari zaman Yesus itu, bangsa-bangsa di muka bumi itu mengenal Tuhan. Siapa? Orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu Muhammad menggenapi janji Allah itu tidak? Tidak. Apakah dia masuk kategori? Tidak masuk. Dia dari Ismail, tidak masuk kategori. Yesus masuk tidak? Yesus masuk. Dia dari keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak inilah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat manusia dari keturunan Ishak. Apakah Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia melalui keturunan Ismail? Enggak mungkin. Ismail tidak dijadikan sebagai pintu iman kok, tidak ditetapkan. Bagaimana mungkin dia mau datang kepada keturunan Ismail? Jadi kalau ada nabi yang mengatakan bahwasan dia dari keturunan Ismail, lalu dia mengatakan bahwasan saya mengajarkan tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhannya orang Yahudi, orang Israel, ya salah. Ya salah besar, saya katakan salah besar. Tetapi kalau Muhammad ini menyembah Tuhan-Tuhan lain, benar. La haula wala quwata illa Bang Ibes Maaf, nanti, Me, maaf ya, Me. Maaf, Bang Me. Ibes nanti jangan Ya. lupa tuh Bang Zuma dipajakin ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tenang aja. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Allahu Akbar. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau Muhammad dia mengatakan dia menyembah kepada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab, itu salah. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu penyembah Tuhannya Tuhannya lain. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Tidak mungkin dia menyembah kepada Tuhannya para nabi dalam Alkitab. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang saya mengutip salah satu pendakwa yang hebat, yaitu salah satu adalah Zakir Naik. Dia mengatakan begini. Nama Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu yaitu Weda dan juga kitab Avastar.
Lalu Menahem Ali juga mengatakan demikian bahwa nama Muhammad itu ataupun kriteria Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu. Berarti seharusnya itu Muhammad ini penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitab para Hindu. Karena nama dia dinubuatkan di dalam kitab Hindu, kriterianya dinubuatkan di dalam kitab Hindu. Jadi kalau Muhammad menggenapi nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, ini salah. Karena nama Muhammad tidak ada di dalam tidak ada di dalam kitabnya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Justru nama dia ada di dalam kitab Weda, kitabnya orang Hindu. Jadi seharusnya Muhammad mengklaim bahwasan Muhammad adalah penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitabnya Weda. Itu baru pas, Bang. Lanjutkan, Bang Juma. Oke, baik. Jadi Aku ketika bentar dulu, aku tambahin. Ya mana Bang Zuma aja deh, Bang Zuma dulu. Oke, Oke. apa-apa. Oke, lanjut. habis saya. Iya, Jadi iya. jadi gini, Ustaz. Bang Juma nanti coba lanjutkan dulu dengan masa sebentar ya, saya capek kali ini soalnya. Iya, tapi nggak usah kemana-mana ya. Saya jadi ingat anak Bata tadi siang. Capek katanya, stres. Oke, jadi terkait dengan pemahaman yang saudara bawa, pengakuan daripada guru saya Dr. Zakir Naik terkait nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memang sudah menerangkan lebih jauh. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Ini jelas itu. Fa idza jaa amrullah qudiya. Ya, jadi Allah menerangkan, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Apa maksudnya? Ketika kemudian ada orang menemukan suatu nubuat di dalam sebuah kitab agama lain, sangat boleh jadi pada mereka juga ada nabi, ada rasul yang diutus oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum. Itu kata Allah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah di sini adalah Paulus. Jangankan dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim, Abraham, jangankan oleh Nabi Musa alaihi salam, jangankan oleh Nabi Daud, Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang kerasulannya. Tapi kalau menceritakan tentang datangnya sosok penyesat yang mengatasnamakan nama Yesus, yang mengatakan bertemu Yesus di padang gurun, yes, Yesus mengatakan itu. Tapi kalau mengatakan dia sebagai nabi palsu, yes, Yesus mengatakan itu. Namun ketika mengatakan seorang rasul tentang Paulus, Yesus tidak pernah sekalipun menceritakan tentang kerasulan Paulus. Ingat itu. Justru tadi yang saya katakan adalah tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah sekte selain Paulus. Dan sekte yang disebutkan oleh Yesus ini adalah pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ingat, ini sudah dihafalkan oleh semua netizen. Matius 7, nomor 21 sampai 23. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Mengusir orang yang memanggil dirinya dengan Tuhan. Bermujizat demi namanya. Mengusir setan demi namanya. Jadi kalau ada orang yang Anda temukan atas nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sembuhkan engkau. Bala. Percayalah, orang itu salah satu dari yang akan diutus oleh Yesus. Akan diusir, karena itu pengakuan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu, kita harus berdata, Bung. Kita jangan cuma berasumsi saja. Rasulullah Muhammad SAW menggenapi nubuatan yang diajarkan oleh kitab yang Anda pegang. Di dalam Yesaya 6, di Yesaya 66 jelas di sana di data 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud beribadah menyembah kepada aku. Apakah Paulus mengajarkan sujud dalam beribadah? Tidak.
yang mengajarkan sujud hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh penjuru bumi kemudian datang bersujud kepada Allah menggenapi Yesaya 66:23. Sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, tetapi semua manusia akan datang kepadaku sujud beribadah menyembah di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Itu dia digenapi oleh siapa? Oleh umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kristen ini mau kemana? Sujud kagak, masuk ke Yerusalem kagak bisa. Lalu Anda mengatakan dengan alasan Anda bahwa orang Kristen itu adalah apa? Yahudi baru, Yerusalem baru. Ini pola dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya, asumsi Anda itu liar kali loh. Masya Allah. Mana ada kemudian dikatakan bahwasanya ada yang dimaksud Yerusalem baru? Nggak ada. Yang dimaksud Yerusalem baru kalau ingin dipaksakan dalam kitab Wahyu itu adalah surga setelah kematian akan dibangkitkan lagi kota yang disebut dengan Yerusalem baru, dan itulah kehidupan setelah akhirat. Bukan Kristen baru. Coba dipahami dulu deh. Masya Allah. Jadi supaya kita tidak terlalu jauh melangkah, kita kerucutkan permasalahan kita. Tolong tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Bani Israel yang kemudian mengajarkan suatu ajaran di mana mereka orang Romawi dan Yunani menjadi pembunuhnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat dari. Waduh, ini mamanya anak-anak sudah datang, ini bahaya nih kalau begini. Jadi kalau misalnya 30% buat Bang Ibes. lanjut. Ya, jadi tolong tunjukkan kalau memang ada orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama selain Kristen, berarti nubuatan tentang orang neraka itu tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan adanya orang Farisi yang pengikutnya kemudian menjadi orang neraka, maka saya katakan yang menggenapi nubuatan Yesus tentang datangnya orang Farisi yang keluar menuju Romawi dan Yunani, mentobatkan orang Yunani dan Romawi menjadi orang neraka, maka jelas itu adalah Paulus dan Kristen. Tolong tunjukkan ke saya. Kalau tidak, berarti berhenti sampai pengajaran Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu bagaimana manusia lain? Datang utusan sebagai penolong, sebagai roh penghibur lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, diutus sebagai kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Hayo, tunjukkan siapa orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama di luar agama Yahudi. Silakan. Ya, jadi ketika Asy'ari Ayah berbicara kepada Musa, aku adalah ilah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nah, tidak disebut di situ Ismail. Artinya Ismail tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh bapaknya. Karena Muhammad keturunan Ismail, maka logikanya Muhammad juga tidak menyembah Tuhan yang disembah Ibrahim. Begitu, Bang. Anda keliru. Saudaraku, coba Anda buka kitab yang Anda pakai. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan yang berbicara sendiri. Tuhan sendiri yang memproklamirkan dirinya. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Tuhan yang mengangkat sumpah itu, Tuhan yang mengangkat perjanjian itu. Lalu saudara Masahai, ini siapa berani membatalkan itu? Tuhan sendiri yang mengatakan, sampai manusia kedua yang bersunat setelah Abraham alaihissalam adalah Nabi Ismail. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Keturunan berarti keturunan berbicara mengenai apa? Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwata. Ini lawannya Mikael nanti, lawannya Mikael. Lawannya Mikael nanti di surga. Naga Wahyu dikeluarin.
Malah saya Open cam semua itu permintaan Bang Hendra tadi lu. Sidik. capek. Parah. Sama Aduh, gurunya harus Ar-Rahman dulu ini Andi. guru dah. Itu ya. Jadi Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Keturunan Abraham, Ishak, Bani Israel. Keturunan Ismail adalah yang datang kepada baginda Rasul Muhammad yang kami sebut sebagai Bani Ismail. Bani Ismail, Bani Israel. Jelas itu. Nah, Bani Ismail kemudian diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, kaffatan linnas. Bani Ishak, Bani Israel diutus hanya untuk Bani Israel. Pahami itu. Bani Ishak diberikan janji, tetapi hanya sampai kepada Yesus. Dia adalah utusan terakhir kepada Bani Israel, dan dia pengutusannya hanya untuk sekelompok Bani Israel saja. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, hanya untuk Bani Israel toh. Sedangkan Bani Ismail diutus untuk seluruh umat manusia. Selesai. Nah, Kristen ini dari mana? Bani Ishak hanya sampai kepada ajaran Yahudi. Bani Ismail sampai ke Islam. Nah, Kristen ini dari mana? Bani apa yang ngajarin Kristen? Bapak coba silakan. Coba Mas Aha, lu jawab Mas Aha, gua kasih lagi lu koin Mas Aha. Bener. Ya, Udah, duluan Mas Aha. Sang Meme Bos. Nah, Silakan. Meme Bos lagi istirahat, sekarang lu. Lu iblis kerjaan sih. Lu dikasih koin jadi lunak mereka. Ya nggak masalah. Coba bayangin lu. Ya memang aja dua orang ini teman kita apalagi yang kalau baik. lu sahabat gue mereka memang ini. lunak dia. Jadi udahan ngomongnya kan. Halo, jangan ditinggal sendiri ya. Bang Masaha gimana sih? Kan? Sedih, terharu itu. Terharu itu. Ditanya keturunan mana? Kalau kita kan Bani Ismail, Yehuda ada Bani Israel. Nah, Kristen dari Bani apa? Allahu Akbar. Mas Aha kemana Mas Aha? Masya Allah. Wih, dikasih kucing pakai kain pel. Allahu Akbar. Jazakumullah Bani khairan apa? katsiran bil jannah ya ahlus sedekah. Semoga Allah menyayangi dan menyertai kalian selalu. Amin amin Allahumma amin. Masya Allah. Sebenarnya saya tertarik dengan pernyataan Meme Bos yang mengangkat Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ini oleh Meme Bos diartikan ke Kristen. Ini nyambungnya kemana gitu loh. Padahal ketika perjanjian dengan Abraham, ketika Abraham mau dipasrahi kerajaan Allah itu ditandai dengan adanya sunat. Jadi bangsa yang berhak menerima kerajaan Allah tentu bangsa yang bersunat. Hanya ada dua bangsa yang bersunat yang menjadi pertanda ini. Ismail, ya anaknya Abraham, Ismail dan Ishak. Kalau diambil dari keturunan Ishak, maka tidak mungkin diberikan kepada bangsa lain. Meleset-melesetnya ya ke bangsa Ismail. Gitu loh. Tidak mungkin Tuhan itu jijik dengan orang yang nggak sunat. Kejadian 17 dan 14 orang yang nggak sunat harus dibunuh. Bagaimana mungkin kerajaan Allah diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat? Nggak mungkin Meme Bos, nggak mungkin. Jadi bangsa itu harus ada berkaitan dengan bangsa yang bersunat. Apalagi ketika kita lihat bahwa Abraham itu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Waktu perjanjian ini kalau Anda lihat di Kejadian 12 itu belum ada Sidik. belum Oh, ada Sidik. Sidik. Oh, Sidik. ya. Jadi Sidik. belum ada Ishak, belum ada Ismail. Itu konteksnya kepada anaknya Abraham. Tidak bisa hanya ditujukan kepada Ishak saja, nggak bisa karena waktu itu Ishak belum hadir. Gitu loh. Jadi ya semua dari keturunan anak Abraham itu akan menjadi berkat. Nah sekarang kita lihat
Mana yang lebih memberkati Abraham, Kristen atau Islam? Padahal kalau kita lihat di ayat 8-nya itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari kawan Kristen, bahwa Abraham itu menganggap Ismail bukan anaknya katanya. Hagar itu hanya gundek. Jadi seolah-olah Ismail ini anak hasil jin atau gimana? Ini siapa sih? Kores, tembus kores. Noise kores. Ganggu, noise. Jadi saya nggak konsentrasi. Lanjut. Ya, hilang semua udah. Ya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi bangsa yang bisa menerima dari kerajaan Allah ini tidak ada lain dan tidak bukan adalah bangsa Ismail. Apalagi kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, kerajaan Allah itu seperti biji sayuran, ya biji sawi. Walaupun dia itu biji yang paling kecil dari jenis sayur-sayuran, tetapi apabila dia itu tumbuh, dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan yang paling besar, yang paling tinggi dari antara tumbuh-tumbuhan sayuran. Bahkan burung-burung akan bersarang di dahannya. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa ini bangsa yang nggak dipandang, bangsa Umi. Di dalam kitab Anda juga dikatakan bangsa yang Umi, bangsa yang barbar. Walaupun Arab ini menjadi perlintasan perdagangan Eropa dan Asia, tetapi bangsa Arab tidak pernah terpandang. Tetapi lihat begitu Islam datang ke bangsa Arab menjadi besar dan cemerlang. Bahkan bangsa Arab pernah menguasai sepertiga dunia. Ini kenapa? Karena ada kerajaan Allah di situ. Begitu loh. Mau nggak Ki Juma dilanjut? Ya, disuruh tanggapi dulu, Akhi. Ditanggapi dulu. Tanggapi sama meme bos. Nggak ada, memenya pingsan. Pingsan dia. Pingsan Bang Juma tadi. Dilepas ngapa itu Bang Sidik itu, apa maskernya itu, biar nampak jelas. Jangan letak. Jangan. Iseng banget sih. Ya udahlah, kalau nggak ada tanggapan ya saya diem dah. Ya udah pada ini fokus. Aku lanjut. Oke, lanjut silakan Kores. Fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Ayo gurunda, yang benernya gimana gurunda? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Kores udah begitu aja langsung dapat paus. Iya. Wah, Allahu Akbar. Ya Allah sodako. Alhamdulillah. Dapat kereta api lagi. Wah, kereta api. Terima kasih. Gantian ya. Terima kasih. Siapa tahu. Terima kasih. Ala rabbikuma tukadziban. Singa. Enggak mau kalah. Gua enggak mau kalah. Wa bi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Masyaallah. Nih, siap nih gue. Nikmat Siap-siap Tuhan nih gue. mana lagi? Apalagi yang kau Siap-siap nih gue. dustakan. Wih, gua dapat. Ayo lo. Masya Allah. Meme bos, ini perdana loh meme bos. Bang Zuma udah dulu ya. Saya capek katanya. Saya capek. Bisa gitu loh, perdana. Gurunya pakai sarung ya itu? Aku nutupin enggak bagus. Oh. Iya. Siapa tahu itu sarung ini. Sarung keperkasaan. Kirim-kirim gurunya. Tahu aja lu.
Itu kalau nggak salah sarung yang dapat tuh mau diberikan Nirima. Siapa yang pakai sarung ini bisa hamil katanya kan. Ada loh stafku kayak gitu, akhi, waktu itu. Aku ceritain kayak gitu kan, besoknya dia penasaran. Besok dia tagih. Pak, ada janji orang sini bilangnya janji tak kemarin. Janji apa ya? Janji apa, Mas? Loh, katanya mau pinjamkan sarung. Yeay, Masya Allah. Gila. Oh, barakallahu fikum. Masya Allah. Memang Lanjut, akhirnya Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi ada yang ngerekam nggak tuh? Gua yang ngirim barusan. Ya Allah, barakallah. Meme. Itu meme bos lo yang dikasih. Me, ini me buat lu me, tuh, me, tuh. Lu sahabat gue me, inget kan kalau mau ada sahabat gimana? Tapi serius loh kawan-kawannya, meme bos itu baru dapat kerja lagi dia ya, setelah lama ini nggak dapat, ini baru dapat lagi dia. Syukurlah gabung di sini. Kepengen sekali ketemu Aki Sugi, boleh? Abang di mana? Insya Allah tanggal 3 saya terbang ke Makassar. Jumpa guruku lagi, Masya Allah. Sama siapa aja Satsugi? Seorang diri. Masya Allah. Fi amanillah, Stad. Tiketnya Pak D tanggal 3 Pak D, ingat ya Pak D? Udah dikirim tiketnya tadi ya? Udah. Iya. Pas tanggal 3 itu saya umroh. Aduh. Ya udah, nggak usah minta Terus terima gimana? kasih kepada gua Pak D. Pak D nggak usah minta terima kasih, bukan aku yang beli. Umroh. Ya, Masya Allah. Ya, Barakallah. Orang-orang baik. Mungkin aku Jadi duluan gini yang ya beli, Pak D. teman-teman. Ya. Saya informasikan ya, ini Bang Andre barusan saya masih chatting sama beliau. Jadi ternyata mereka bikin akun palsu itu bukan tanpa alasan ya, selain mungkin karena cari koin. Ternyata mereka berdebat, mereka membuat komal, habis itu mereka masuk dengan menggunakan akun Bang Zuma gitu. Nah, setelah kemudian mereka bertanya kepada Bang Zuma ini, Bang Zuma diam, tidak menjawab apa-apa. Akhirnya di framing, mereka bikin konten, bikin PT, Bang Zuma ditanya dan Bang Zuma tidak bisa menjawab. Padahal itu akun palsu. Kesian. Licik, Ini dong, Licik. apa? licik Lebih sekali. kebesaran nama Keres tuh. Tolong ini sebentar. Sultanku, korun 5.000 dong buat penonton. Tuh, baik nggak gue? Coba korun 5.000 buat Nah itu penonton. kayak gimana sih, coba pengen lihat coba. Korun tuh. Siap-siap ya, siap. Weh, Mbak De, kakak iparku. Kakak iparku. Coba kayak gimana coba korun. Coba korunnya Sultanku. Sultanku. 5.000 buat Apaan sih, Pak? penonton. Tuh kan, coba gue lihat berapa. Apa sih Om? Coba gue lihat berapa. Ini yang peti ini, yang peti 5 menit ini. 5.000. Bener kan, 500 penonton, 5.000. Bang, ini baru. Korun Om, korun. Yang di atas itu loh, di atas Bang Zuma. Itu buat penonton. Coba Bang Zuma pencet. Bang Zuma pencet yang peti warna pink. Coba Itu keluar nanti, kan? nanti ditap-tap, Nah, itu nanti ditap-tap, buka. Tenang aja. Oh, 5 menit lagi di tap gitu. Ditap-tap. gitu. Untuk 500 orang. Yang di atas jangan ikutan ya. Kasihan loh yang di bawah. Itu bisa untuk beli CRZ, Honda CRZ. Ini Waduh. buat beli ini R1M. Amin ya robbal alamin.
Erwan M. Amin, ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Oh 1.000, isinya 1.000. 5.000. Padahal gua cuman 1.000 ini. tuh, lu berterima 1.000 kasih sama nih, gua. 1.000. Aku 5.000. 5.000. Aku 5.000. 5.000. 5.000. Di saya kok 1.000. Satsugi udah ngambil 4.000-nya kalau gitu. Oh. Enggak, itu ada dua kotak itu. Oh iya ada 2 loh. Satu lagi dari siapa ya? Oh, satu Mbak D, satu ini Bang Hendra 5.000, Abang Hendra Mbak D 1.000. kita. Iya. Pada Bang siap Handi gimana? Singstar nomor. Bang Handi gimana Bang Handi yang tadi siang Bang Handi tentang saudara kita Bang Handi? Bang, ditanya tuh. Wah, ayo, lari. Kanda yang tadi sore yang kita bicarakan itu gimana? Kenapa? Yang tadi sore kita bicarakan tentang saudara kita itu gimana? Siapa? Ko Julius? Oh, Ko Julius. Apa kedengaran suaraku? Ko Julius sedang mengalami sesuatu, tapi tidak terlalu bermasalah. Maksudnya tapi mengalami apaan? kan baru 2 langkah Pak dia baru ngomong. Pak Julius sedang membutuhkan bantuan kita semua, baik berupa doa maupun berupa apapun itu bentuknya, demi untuk meringankan kasus yang dia hadapi. Ada laporan di Polda Sumatera Utara, tapi sedang dalam prosesi. Pokoknya beliau itu untuk sementara nggak bisa live malam, sudah beberapa hari yang lalu ya. Dan saya masih komunikasi terus di Jakarta. Kemungkinan besok berangkat lagi ke Sumut untuk menghadapi kasus itu gitu. Untuk itu teman-teman, sekiranya teman-teman ingin berbagi, silakan menghubungi masing-masing teman-teman di sini. Nomor rekening untuk bisa meringankan beban beliau langsung ke yang bersangkutan. Ya, kalau nggak salah sebentar ya. Nah, saya lihat dulu. Atas nama siapa? Kosong nggak dapat. Atas nama Haikal gitu ya. Jadi BSI atas nama Haikal gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya yang ingin berbagi hubungi saya aja. Nanti saya kasih nomor rekeningnya Mas Haikal. Kira-kira begitu ya teman-teman. Yang jelas beliau sangat membutuhkan bantuan kita semua. Bahwa kedepannya beliau bisa menjalani ini semua dan kembali normal sedia kala. Amin, Allahumma amin. Dilanjut kembali. Oh, ini ya. Kores, ditambahin kores, silakan. Kan ini aku ngasih ininya aja ya, abu-abunya aja. Ini mau ngajak satu sama. Gitu, cuma delay banget gitu Ikhwan. Alhamdulillah. Jadi disinilah poinnya terlihat 14 gue dapat. Lanjut. Kaget gue. Ya, jadi itu Ikhwan ya, disinilah tali agama Allah itu harus benar-benar kita realisasikan. Momentumnya tuh sekarang. Momentumnya itu di Akhi Julius ini Ikhwan. Jadi tafadhol, apapun bentuk bantuannya itu sangat-sangat akan membantu dan juga berguna untuk perjuangan ke depan, karena ini akan panjang Ikhwan, akan panjang ini ke depannya mengenai Akhi Julius ini gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya yang ingin berbagi ke Julius, yang belum tahu nomornya Julius, yang belum tahu rekening adminnya, hubungi saya. Insya Allah saya mana, saya akan memberikan langsung rekening Mas Haikal yang dipercaya oleh beliau. Ya teman-teman ya, yang dimanapun Anda berada yang berbagi. Sudah banyak sih yang menghubungi, tapi malam ini hasil kesepakatan kita semua sebelum kita live tadi, koordinasi sama Bang Juma, sama semuanya,
insya Allah kita mengumumkan secara resmi kepada semua pendengar yang ingin memberikan atensi dan partisipasinya agar cepat selesai persoalan ini untuk Bro Julius Setiadi. Kira-kira begitu. Ya, saya tambahkan sedikit Bang Handi dan teman-teman sekalian. Jadi Siap. saatnya lah betul yang dikatakan Dinda Kores tadi. Kapan lagi coba kita membuktikan bahwa kita itu kuat? Kita mayoritas. Kalau tapi kita kembalikan kepada yang punya wewenang untuk memutuskan itu. Tapi pada saat saudara kita itu dirundung masalah, kita di mana? Kan itu poinnya sekarang. Ya kan? Poinnya itu di situ. Makanya tadi sore itu saya katakan bahwa di Zulkifli Mabas itu ada 275.000 subscribernya. Kalau memberikan sedikit dukungan saja, masing-masing kita memberikan dukungan kepada Ko Julius, selesai. Kasihan loh dia dalam bulan ini bolak-balik Medan, Jakarta, terus bukan cuma sendiri, dia bawa tim dan seterusnya, dan dia semua yang nanggung. Masa pada saat beliau membutuhkan kita nggak ada? Ya untuk itulah teman-teman sekalian, yuk mari kita bahu-membahu gitu ya, untuk supaya Dinda Julius ini bisa keluar dari masalah yang ada. Karena kapan beliau kemudian betul-betul bisa KO di sini, yang malu itu kita. Ternyata kita tidak mampu kemudian untuk membuktikan persatuan itu kan di situ. Karena ya ngertilah, ya kan gitu poinnya. Ya ngertilah gitu, ngertilah ya. Ya saya tidak usah teruskan, yang pasti netizen semua ngerti. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah wujud daripada persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam itu, mari kita buktikan. Kita bersatu pasti kita kuat. Jangan biarkan satu di antara. Jadi ibarat para apologet ini sedang berjuang dengan mengendarai satu kendaraan. Tak boleh ada pejuang yang jatuh dari kendaraan itu satupun. Kalau ada yang jatuh, maka kita harus bersama-sama menyelamatkan. Untuk itulah ya siapa lagi yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan tangan-tangan kita. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh netizen, mari kita memperhatikan saudara kita Ko Julius. Jangan kita tertawa di sini sementara beliau menangis di sana. Beliau tidak butuh hal yang sedikit, dia butuh sesuatu yang besar. Untuk itulah kalau hanya kecil mah Bang Zuma bisa. Kami yang ada di sini bisa. Kalau cuman butuhnya itu cuman. Ini masalahnya butuh yang gedong gitu loh. Jadi kita harus kompak. Ya, siapa lagi yang bisa membantu saudara kita? Sangat boleh jadi satu orang yang kena ketika beliau berhasil ya diambil sama orang seberang. Saya katakan gitu ya bahasa saya. Maka sangat boleh jadi satu persatu di antara kita pun akan diambil. Camkan itu. Kalau beliau ini sampai lolos diambil di sebelah, maka satu persatu dari antara kita itu juga akan diambil. Lalu siapa yang akan menjadi apologet muslim lagi nanti? Anda rela? Anda mau gitu? Anda mau? Kalau kemudian satu persatu dari kita ini diambil, Anda tentu nggak mau kan? Untuk itulah kemudian yuk, mari kita kompak membuktikan bahwa kita kuat, kita satu. Tidak ada artinya bang. Coba bayangkan kalau 257.000 subscriber dukung 50.000 aja satu orang. Kayak mana cerita itu? Bisa selesai, bisa tuntas. Susahkah itu? Susahkah? Kurasa nggak susah. Nggak sulit bagi kita. Anda masuk menyimak kemudian kami live di sini, Anda menghabiskan kuota itu jauh lebih besar. Saya yakin itu. Sampai berjam-jam
Menghabiskan kuota itu juga duit. Tapi kenapa kita tidak mau dengan ikhlas ya, 257 subscriber Bang Zuma ini yuk 50.000 aja per orang yuk. Saya menghimbau teman-teman sini menghimbau yuk kita bantu Coach Julius. Masa kita rela saudara kita? Ya, boleh ya teman-teman ya. Oke, sip. Saya rasa tidak perlu panjang lebar karena umat Islam itu kompak, umat Islam itu bersatu, umat Islam itu satu tubuh. Ketika ada himbauan dari kami seperti ini bukti keseriusan. Ini bukan candaan lagi, ini adalah serius dan keadaan yang sudah sangat mendesak untuk kita lakukan. Sip. Lanjutkan sahabat yang lain. Makasih Bang Juma. Yang jelas yang ingin berbagi, bagi yang tahu nomorku silakan dihubungi nomor Andi Slebes. Bagi yang belum tahu silakan DM hostnya. Di sana nanti akan diberikan nomor rekening yang bersangkutan atas nama Mas Haikal. Nomornya nggak bisa disebut di sini. Yang jelas selain rekening atas nama Mas Haikal diabaikan saja. Atas nama Mas Haikal Bank BSI. Nomornya nanti saya beritahu kepada teman-teman yang WA ke saya. Jangan di DM, nggak ngerti saya DM. DM-nya ke hostnya. DM-nya ke hostnya. Host silakan. Ya, mohon maaf Bang Handi, tadi sore juga itu saya umumkan. Saya umumkan menggunakan rekening MMCI dengan kode tertentu untuk bantuan bagi mereka yang mau segera memberikan bantuan pada teman kita. Bisa juga. Ya, bisa langsung ke adminnya, cuman kita tidak kenal. Saudara Haikal ini kita nggak kenal. Bisa langsung ke saudara Haikal, bisa juga melalui yayasan. Nanti dari yayasan itu untuk menyerahkan secara resmi kepada beliau. Bang Juma izin sebentar, Bang Juma. Saya udah barusan komunikasi Mas Haikal bersama Julius. Aman berarti kan? Beliau sama Haikal sama Julius sekarang, gitu. Oke, sip. Ada beliau, gitu sih. Aman, terkendali kalau gitu. Oke. Iya, terkendali. Ya. Lanjutkan. Gak ada suara. Cek. Lagian Julius tolol juga ya. Kenapa nggak sounding dari awal ini? Bahasamu. Sel banget ini. gua. Ini. Barusan saya dapat DM dari Bang Handi. Saya sebutin teman-teman yang mau membantu dari himbauan Bang Zuma tadi. Dicatat ya teman-teman ya. Dicatat ya. Udah ready? Ambil kertas ya. Ambil kertas. 715 tambah 499 tambah 23. Bang Sidik, diturunkan lagi, dinaikkan lagi kameranya Bang Sidik. Sorry. Bang Sidik, naikkan lagi kamera auratnya kelihatan. Oke, sip. Lanjut. 715 berapa tadi? Oke, saya ulang ya. 715 tambah 499 tambah 23 tambah 18. Bang apa ini? Sebentar, harus ada spasi. Oke, udah segitu aja. Atas nama Haikal, Bank BSI Bank Syariah Indonesia. Oke ya, teman-teman ya. Ayo kawan-kawan. Kita Nanti yang mau bantu WA saya aja, yang punya WA saya, yang ya pokoknya gitulah. Ya, kalau bisa WA semua saya juga boleh. Ya, yang WA saya juga boleh. Beda nanti banget. saya kasih. Emang siapa yang tahu WA gue? Ya, WA saya juga boleh ya kawan-kawan yang membantu Bang Julius. Yuk kita ringankan saudara kita Bang Julius, insya Allah ketika kita meringankan beban saudara kita, Allah akan meringankan urusan kita juga. Amin. Allah itu Ya maha Rabbal sayang. Alamin. Ya, barang siapa yang menyayangi Maha Allah yang di bumi, maka yang di langit pun akan sayang kepada kalian.
Jangan khawatir, janji Allah itu nyata. Ya, janji Allah itu nyata. Intang surullah yang surkum, sabit adang makum. Jika kamu itu berbuat untuk agama Allah, pasti Allah akan permudah urusan. Yakinlah. Gak usah takut untuk bersedekah, gak usah takut. Janji Allah itu pasti. Innallaha la tuhibbul mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Sidik, banyak yang minta, Bang Sidik bicara dong. Sambil open cam gitu. Audiensnya Bang Sidik kangen katanya. Bos minta Hai. diulang. Hai. Coba ya, saya ulang ya, dengar kawan-kawan ya. 7.15, coba dicatat. 7.15 ditambah 499 ditambah 2318. Udah ya? Aman ya? Hai, Bang Sidik. Hai. Buset, asapnya. Peta Sugi. Masya Allah, Hei. Peta Sugi. Lupa. Mudah-mudahan Buset. TikTok matanya picek nggak lihat. Mbak De. Emosi gue Oh, Mbak lama-lama De. serius. Saya udah dari tadi siap-siap Mbak De. Mbak De ada di bawah lagi. Ada kakak iparku ada sana, Gurunda. Tenang aja Gurunda. Standby. Hai, Masya Allah. Hai dirimu. Hai. Tuh dibilang siap-siap tuh. Ayo. Pada dipakai celananya. Siap. Tadi kata kakak ipar. Siap. Iya. Jadi sering untuk disampaikan ini ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak ada live jadi Dinda IBS, Dinda Moto, kemudian Bang Handi, Ahi Sugi, dan juga Bang Sidi, dan juga Siap guruku, siap. ini kasih Sumirno. matanya nanti. Diumumkan terus ya tentang dukungan terhadap Coach Julius ini. Diumumkan terus. Ya, Bunda. Ya. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai masalah, tetap kita umumkan. Masa kita nggak bisa sih, ya kan? Ya. Pak, teman-teman pasti udah paham tuh apa maksud kita untuk menyampaikan ini gitu. Karena bukan beliau yang sumber masalah itu bukan Ko Julius, tetapi oleh karena mau tidak mau ya mau tidak mau harus mau, gitulah ya, maka kita harus bersatu bersama kemudian untuk ini memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Sekira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, apakah Siap, masih Gurunda. ada yang Masya hidup? Allah, ganteng banget abangku. Gurunda udah 3 kali ganti baju loh, Bes. Tuh deh, gua juga pengen gede-gedein badan kayak Gurunda tuh. Dia udah kayak gila. Iya, Gurunda Usah. berotot loh ininya badan. Aku ke lidah yang berotot Gurunda. Iya. Orang lagi cuma olahraganya full, kamu nggak pernah olahraga. Untung aja sekarang kamu udah gemuk, Kores. Kalau dulu aduh kayak layang-layangan kau ini. Iya, Sekarang masih gemuk dah sekarang. masih dong. Ini Mana-mana coba. perut sama paha balapan aku. Dulu itu ya ampun. Segini nih tangannya Kores sebesar ini dulu nih ha. Mbak De. Nih, besar ini tangan Kores. Mbak De ada Siap-siap. lagi. Buset. Mbak De. Mbak De datang lagi. Siap-siap nih gue pargoy. Makasih ya. Ya, aku mau jadi NPC. Aku mau jadi NPC. Mamanya anak-anak.
Aye. Mamanya anak-anak. Amin ya Allah. Kabulkan niat guruku ini ya Allah. Amin. Gurunda, Kita Gurunda. doakan yuk sambil Bunda, enggak, tolong kita doakan. sekarang Asidik dipanggil secara resmi ke Bolangi nanti kalau kita berangkat ke sana. Iya. Silakan Bunda. Tapi jangan buka kamera, kelihatan pahanya tadi. Iya, dia nggak punya ini Bunda, emang suka begitu dia. Maafin ya. Nggak punya celana, nggak punya Pakai sarung nggak punya celana sutra, panjang. pakai sarung sutra. Iya. Sarung sutra sengkang. Iya. Silakan Bunda diundang resmi. Jadi kalau dia nggak datang parah. Masya Allah. Rekor ini. TikTok. Habis itu nanti semuanya, lumba-lumba. Lumba-lumba. Rekor mengalahkan yang kemarin. Cuma Yang kemarin rekor udah lewat. Kok masih bertahan sih? Resistan nomor 4 satu Udah dong. kayak kemarin ini. Udah Lebih, segini lebih. kau Bes. Udah segini Lebih. kau Ah. Bes. Apa? Sugi, Nah, Sugi, astagfirullahaladzim. Ustadz Sugi. Ustadz Sugi. Jangan menghitung Ustadz Sugi. Barakallah. Tidak Ya, boleh pokoknya menghitung. untuk ke Makassar Ustadz Sugi. jangan deh. Enggak. Saya mau liburan sekeluarga. Paus. Terima kasih. Siti, open cam dong. Apaan tadi kan udah. Lagi musim loh itu live NPC. Lu. Wabi ai ala rabbihuma tukadziban. Turunkan IBS. Turunkan ini. Tadi Mana jadi kores NPC lagi dong? soalnya. Tadi kores Apa saya? Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. bocil Kalau ini. kita doain, Bang Kores, kita doain Bang Juma sama Mbak De biar jadian yuk. Kita doain sambil nangis betulan yuk. Jangan pakai nangis. Pakai Ya apa? harus biar tembus, biar Oh iya, tembus kita- doanya. Habis nangis kita yang di sini tari Turki, Satsugi yang muter. Jangan pusing dong. Tari Turki. Tuh, Uni Rifa mau naik katanya. Lah kok enggak dihubungi saya? Yang kemarin katanya informasi dari adik kita Junaid, Masya Allah Pak Tony, Barakallah. adik kita Junaid yang mu'alaf yang dari Kendari itu dia sampaikan ini barusan Japri yang kemarin disyahadatkan dari Toraja itu katanya lagi diusir, menghindar dari rumah, terus didatangin sama ketua adat dan seorang tokoh agama, malah dipukul sama orang tuanya. Dia mau hubungi Bang Suma tapi nomor kontak Bang Suma nggak ada. Lah kan kemarin udah dibilang Japri, ya kan? Japri supaya kita komunikasi gitu loh. Kenapa nggak komunikasi ya? Nggak ngejapri ya? Padahal kita sudah sampaikan kita akan lakukan segala sesuatu yang bisa mengamankan beliau dari ancaman. Ini udah sampai ke pemukulan ini. Iya. Coba nanti Dinda Junaid kalau bisa di Japri aja minta kontaknya beliau. Dikontak anak ini, iya betul, atas nama Cipas Sebastian, betul. Ya, untuk kita hubungi karena di sini kan Makassar kan dia dekat tuh dari kota Makassar, cuma berapa jam. Nanti tim kita ya apakah beliau kita utus ke sana atau gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Brother Zia. Mwah. Rekor 300 kemarin. Sekarang semuanya lebih dari 300. Tapi masih aja resistan nomor 4.
Tapi Kemana ini gitu? Meme Bos coba diperiksa dulu. Denyutnya masih enggak dia. Udah berpulang, Bunda. Udah itu Berat. Ini apa? Berat kayaknya kalau mau meningkat ke Racing Star nomor 4. Jadi nggak usah berharap udah. Apa Racing Star nomor 3 nggak usah berharap. Udah gitu aja. Topik apa ini, brother? Topik menaikkan level. Lunas dia. Topiknya malam ini meme bos Mereka debat lewat terbaik secara nyusup. Debater terbaik nyungsep topiknya. Debat terbaik Kristen nyusup. Iya. Asal jangan dibuat kayak kita ya. apa di surga itu. Asal jangan dibuat kayak mereka, dibuatnya akun Bang Suma naik mereka di tengah-tengah mereka, habis itu ditanyai diam. Dibilangnya Bang Suma yang Nggak apa-apa minta. Bunda. Bilang apa? Anggap aja sedako. Kan biasanya kan foto-foto orang, foto-foto cewek-cewek nih yang mata depa opo panah itu kan jadi ini ini kan jadi apa? Jadi salah satu dosa jariah gitu kan. Nah, Burunda ini menjadi fotonya amal jariah, Masih membawakan ingat? rezeki kepada kafir. Masih Nempel. ingat juga rupanya, masih ingat. Nempel. Masih ingat. Popa mata dek nempel. Kalau ngelihat Kafir jariah. apapun langsung. Kenapa saya ini kok di Iya tadi, tapi nggak apa-apa udah, nggak apa-apa Itu diam aja. kalau itu Satsugi kalau katanya sih kalau ada warning gini koinnya hilang semua kayaknya. waduh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kalau nungguin rezeki nggak apa-apa. Enggak bohong. Bohong. Ya, nggak apa-apa kok. Bohong itu serius kok bohong. Nggak apa-apa, Stan. Bukan bohong, itu bercanda. Ya udah kelakuin aja, Stan. Bukan rezeki kayaknya. Ya. Boleh. Alhamdulillah. Masa gara-gara saya nunjukin tempe gini kena pelanggaran sih ah? Ya tempenya berasap soalnya. Woi, Ini itu TikTok. tat yang Mata lo nggak melek TikTok. Ini tempe. TikTok yang kayak tembakau.